Oke, balik lagi bersama gue di sini. Hari ini kembali lagi nanya-nanya, cuman bukan motor yang unik kali ini. Kali ini adalah mobil yang unik. Hari ini lagi sama Bapak siapa namanya? Gustavo Pane. Kalian pasti udah pada tahu nih yang sering ngefollow mobil-mobil langka terutama itu rata-rata tuh dia sudah sering muncul banget di Explore. Dan pasti udah banyak banget penasaran tuh kalian yang pada nanya. Waktu itu gue juga pernah lagi update di Snapgram atau apa sama dia. Terus kalian pada nanya minta di review. Nah, udah akhirnya sekarang gue review nih. Ini jadi apa? BMW E36 gak sih sebutannya ya? E36 ya jatuhnya ya? E36. Oke, nah terus yang bikin beda E36 ini dari yang lain tuh apa? Karena rata-rata kan di Indo yang banyak E36 sedan kan. Ini yang versi convertible, yang atapnya bisa dibuka. Selain atapnya bisa dibuka, ini 2 pintunya ya? 2 pintunya. Sama ini juga mesinnya. Dia yang 328 dan 2800 di Indo tuh kebanyakan kalau nggak 318, 320, 323 sama 325. Oke, jadi ini yang 328 ya? Iya, benar. Tapi kalau untuk CC apakah sama aja apa udah pasti beda ya kalau gitu ya? Beda 300 doang. Ini mesinnya tuh sama kayak BMW 528 yang E39. 6 silinder bukan? 6 silinder. Segaris ya? Garis. Nah kan udah banyak tuh yang penasaran itu kalau soft topnya itu custom ya? Itu custom di mana sih bang? Itu karoseri tuh Hadi Putra. Nah jadi itu standarnya itu emang udah kayak gitu ya kan tapi? Standarnya bawaan dari pabrik udah begitu. Sebelumnya sih gue sering lihat mobil ini tuh rata-rata di luar negeri. Gue hampir jarang sih ngeliat mobil ini di sini ya. Sekalinya gue ngeliat di sini ya punya dia doang. Mobil ini tuh sebenarnya masuk nggak sih Taf ke sini karena kayak gue lihat tuh kayak jarang banget kayak CBR gue lah ibaratnya ya. Apa ini termasuk yang kayak gitu? Ya bisa dibilang termasuk kayak gitu. Ini kan mobil build up jatuhnya kan ya. Dan di Indonesia pun nggak nyampe 100 lah, kalau nggak salah gitu kan. Pokoknya rata-rata tuh orang yang pakai di sini tuh bekas ini kedubes. Kalau nggak kedubes Jerman atau kedubes Eropa lah rata-rata. Oke, berarti rata-rata orang-orang ini juga suka koleksi mobil-mobil gini ya? Iya bener, emang mobil kolektor jatuhnya. Bener sih, ini jatuhnya mobil kolektor banget karena emang langka banget. Nah terus, Taf mau langsung nanya ke bagian ininya aja. Kayak gini lu tuh udah modif abis berapa sih, terus apa aja yang udah lu ganti? Yang pertama kan lu ganti atapnya kan custom ya? Atapnya pakai terpal. Apa ya, gue cuman ganti velg doang sih sebenarnya. Sama ini kan awalnya gue dapet bempernya yang belum MTEK kan. Akhirnya gue ganti bemper MTEK sama velg BBS sama per doang sih custom. Pera custom. Sama gue dapetnya tuh di mobil kondisi joknya udah babak belur. Jadi waktu gue dapet mobil udah di retrieve joknya. Pengen nyari ini sih sebenarnya jok asingnya gitu, bahan asingnya, cuman udah setengah tahun Susah banget ya nyarinya ya. Ya namanya mobil tua sih. Sama aja kayak CBR kan. Velg lu pakai velg apa sih? Velg pakai BBS RS, lipsnya slanted. Slanted lips. Basicnya dari ring 16 di step up jadi 18. Jadi ini alirannya apa sih namanya kalau mobil kayak gini tuh lo pakai velg yang kayak gitu, terus bisa itu saya minus pendek ini apa stance atau apa sih sebutannya? Kan saya anak motor saya kurang ngerti ini, Pak. Jujur ya, gue juga bingung ini arahnya kemana ya. Gue awalnya pengen mempertahankan standarnya. Benar. Cuman lama-lama gatel juga gitu. Nggak asik juga kan kalau nggak diapa-apain kan? Nggak asik juga ya. Udah akhirnya gue ganti velg, alirannya apa ya? Pendek harian. Jadi gimana pendek harian tuh? Jadi maksudnya lu pasti pakai mobil ini juga harian ya berarti? Enggak selalu harian sih. Emang paling sering weekend lah. Cuman kadang weekdays gitu kalau gue jalan yang nggak jauh-jauh gitu, ya pakai lah kadang-kadang gitu. Nggak sering sih emang mobil ini jarang keluar sebenarnya. Muffler pokoknya kalau dari mesin gitu kenapa semua standar sih. Emang soalnya ini gue pengen mempertahankan standarnya biar orang masih ngeliat auranya apa ya, klasik lah gitu. Misalkan kalau kakek-kakek kan juga masih seneng ngeliatnya, wah nih tua-tua masih tahan nih standarnya gitu. Makanya gue cuman pertahanin mentok ganti velgnya aja. Iya, yang penting biar nggak gini-gini doang gitu ya. Biar nggak gini-gini doang. Pengalaman apa sih yang pernah lo alamin mungkin di mobil ini? Gue pernah lagi jalan di Bundaran HI itu siang sore gitulah, di jalan weekend. Ternyata gue diberhentiin sama polisi. Kenapa ya gue pikir? Gue udah ya agak tegang juga. Gue mikir gue salah jalan atau gimana kan. Kalian tanya, helmnya mana? Helm apaan pak? Helm? Gue tanya helm apaan pak? Pokoknya dia bilang tuh peraturannya lu kalau mobil yang kebuka gitu deh, lu harus pakai helm. Buset, harus pakai helm. Jadi aneh banget dong. Terus abis itu lu bilang apa akhirnya? Gue bingung dong, gue kayak ya nggak percaya lah, apaan banget gue pikir kan, masa pakai helm. Gue agak nyolot dikit sama dia, pak pernah nonton HBO nggak? Gue sampai refleks banget ngomong gitu.
di luar aja kagak ada yang pakai helm orang kayak gini. Masa pakai helm? Pokoknya udah debat dia maksa. Yaudah, atapnya gue tutup. Ini Pak udah saya tutup. Mas nyuruh pakai helm Kak, yaudah akhirnya baru suruh jalan. Aneh. Buset, aneh banget peraturannya. Emang ada peraturan kayak gitu? Gue pun juga nggak tahu. Kalau misalnya kalian tahu, tulis aja sih di komen sih. Mungkin ada yang udah pernah buat videonya mungkin mengenai kalau misalkan pakai mobil yang soft top gini harus pakai helm apa enggak. Gue nggak tahu sumpah. Ini parah banget. Nah, awal mulanya lo beli mobil ini, atau kepikiran apa sih beli mobil ini tiba-tiba apa gimana? Terus lo coba deh lo ceritain deh. Gue sebenarnya nggak sengaja gue beli ini mobil. Gue sebelumnya kan pakai yang Toyota Mark X kan. Okay. Sampai akhirnya itu gue standarin, nggak gue mainin lagi jadi mobil harian. Gue mikir gue pengen nyari mobil mainan lagi. Tadinya gue incer, gue nemu Skyline R32 GTR. Okay. Emang yang namanya ya wajar lah, yang namanya orang tua kan. Orang tua gue kan nggak pernah ngizinin gue mobil tua kan. Iya benar. Sampai akhirnya gue minta izin, akhirnya boleh. Dapat gue izin mobil tua, gue udah nyamperin orangnya, mobilnya laku. Ya. Cuman telat 3 hari kalau nggak salah. Gue udah bete banget, ibaratnya gue udah megang duit, mobil yang dibeli nggak ada. Minggu gue cari. Gue mau nyari yang coupe, mau nyari yang 36 coupe ada ya bang. Gue kan sebenarnya suka gue sama 36 kan. Mumpung nih udah diizinin, gue cari coupe sekalian. Cari. Yang serak di hati tuh nggak ada gue gitu. Kayak ya banyak yang bagus gitu pilihannya, tapi kayak belum kena di hati deh. Baru akhirnya temen gue ngabarin, "Tap, ada nih kabriolet." Masa gue pikir, karena di sini juga gue taunya jarang kan. Gue awalnya tuh cuma ngeliat punya temen gue doang, Boni namanya. Itu gue emang ngeliat mobilnya mau udah naksir juga kan. Soalnya pas gue dikasih fotonya, ini cakep juga. Awal mobil tuh kondisi body kit tuh full ACS Schnitzer. Akhirnya gue liat mobil cakep emang, ganteng. Akhirnya gue bayarin, baru dah body kit gue copotin, ganti standar semua. Sampai akhirnya ganti bumper MTEK. Akhirnya jadi begini. Jadi Gustaf ini salah satu orang yang terpengaruh dari mobil baru dan akhirnya dia mencoba untuk main mobil tua karena mungkin seninya lebih ada ya. Lebih greget sama gue emang sebenarnya lebih suka mobil tua. Baru dapat restu boleh mainin mobil tua ya baru sekarang ini. Baru sekarang iya. Ini. Oke. Jadi itu dia ceritanya. Buat kalian yang pengen main mobil tua ya coba-coba aja kayak Gustaf. Akhirnya sekarang dia juga seneng, terus banyak banget dilihat sama orang malah. Mungkin jadi salah satu mobil yang langka mungkin ya di sini ya hitungannya ya. Jadi langka dan ada tantangannya sendiri gua. Kalau misalkan kalau ikut kontes mobil gitu, kalau mobil baru kayak ngincar kita best fitment, best suspension, best static atau apa gitu, itu gue bilang masih nggak susah. Yang susah itu justru best OM, best original look. Itu susah banget gue akui. Iya, itu ternyata itu paling susah. Padahal simple ya sebenarnya ya. Simple banget, mobil cuman bikin kayak tampilan pabrik doang, tapi nyari perintilannya itu setengah mati. Susahnya di situ itu. Nah terus ini kan mobil tua ya tapi lo pernah ngalamin nggak sih yang kayak mobil lo mogok atau gimana, terus biasanya tuh harganya tuh apakah mahal, apakah sama aja kayak BMW yang lainnya? Mogok pernah, gue emang baru-baru ini penyakitnya ini mobil tuh kena alternatornya. Misalkan mobil didemin lama tuh akhirnya ngedrop, mati udah gak mau nyala lagi gitu. Paling akalnya kan tinggal jumper doang kan gitu. Dan kalau masalah spare part, ini mobil tuh pokoknya gimana, kaca ke bawah tuh gampang. Karena sama sedan dia sama semua kayak mesin, elektrik, AC gitu itu masih semua sama. Yang susah nyari ya kayak soft topnya gitu, kalau ori-orinya yang susah. Ori-orinya, Cuman jadi for all semua itu masih bisa kanibalin sama BMW yang lain-lain yang E36 gitu-gitu. Ya E36 yang lain masih bisa ya? Masih bisa. Spare partnya pun ya banyak, masih gampang. Jadi ini intinya ini mobil tua Cabrio paket hemat. Bener. Spare partnya murah dan banyak bertebaran. Iya. Ganteng cuman spare partnya masih bisa dicari. Itu sih yang paling enak sebenarnya ya. Banyak kok di mana-mana bengkel BMW kan bertebaran gitu, nggak susah, enak mainin situ. Tapi ya itu balik lagi yang paling susah ya balikin ke orinya itu ya, dari pabriknya itu susah banget. Yaudah oke, ayo kita langsung nyoba di bagian test ride-nya. Oke, langsung aja kita masuk test drive ya. Oke, jadi suaranya agak kecil dikit karena lagi nggak pakai voice recorder. Jadi kita langsung nyoba aja mobilnya. Etap ya. Boleh nih? Boleh. Kita harus safety dulu. Boy, nggak bawa helm lagi gitu. Oh iya, nggak bawa helm. Ini harusnya kita udah melanggar nih. Ini kalau lo ngerasa kecekek lo pakai ini ntar dijepit di situ. Dijepit. Oh di situ. Kecekek nggak? Enggak sih biasa. Ini buat orang-orang perut maju soalnya. Kayak dia. Iya.
Kayak rasanya sih kayak BMW E36 biasa ya. Sama aja. Sama aja. Ini juga bisa duduk buat di belakang ya, ya kan? Bisa berempat. Bisa berempat. Lo pernah berempat? Pernah, tapi gua kadang suka kasihan sama yang duduk belakang. Kenapa? Sempit banget. Oh, jadi jatuhnya lebih sempit ya? Sempit banget Jadi duduk belakang. pintu 2 sama pintu 4 itu ngaruh ya? Maksudnya ngaruh itunya ya? Meskipun dia bisa berempat ya? Iya. Dan masuknya itu parah ya? Lumayan. Susah banget kan? Harus dimajuin jok dulu ini kan. Iya, bener banget. Pokoknya buat badan kayak lu deh. Duduk belakang mah kagak enak. Iya bener. Terutama kayak yang di belakang ya. Iya. Kesindut. Susah kayak gimana duduk belakang. Susah banget harus. Kalau bisa sih naik mobil ini sih jangan pakai supir sih ya. Enggak. Ini jangan. buat pribadi ya sih, ini udah sendiri bener aja. ya. Pokoknya kalau mau pakai supir tuh seri 5, seri 7. Kalau seri 3 tuh lu bawa sendiri. Iya bener banget. Jangan bawa sendiri. deh. Sayang badan kita. Iya bener. Gue sih berencananya naik di mobil pengen ke Bandung dulu deh. Oh, pengen nyoba jalan-jalan jauh ya? Jalan jauh. Nah, selama ini lu udah bawa mobil ini kemana Tan? Paling jauh Puncak doang. Iya. Nah, itu lu ngabisin bensin berapa tuh? Pokoknya gue berangkat tuh bensin setengah. Oke. Nah, tangki. PP nyampe Jakarta lagi tuh seperempat. Enggak ya standar sih. Iya sih standar sebenarnya. Jadi lu pakai bensin apa nih? Ini V-Power. V-Power Shell ya. Iya. Oke, jadi kita bakal langsung tes dulu nih. Ini ceper nggak? Enggak serius loh. Gue takut nih kalau ceper-ceper gini mobil-mobil. Ini masih tergolong tinggi kok. Tergolong tinggi ya. Oke, jadi kalau untuk di jalan ini sih enak-enak aja. Kayak mobil harian, buat mobil harian sih enak juga ya. Masih nyaman harian. Yang gue suka dari mobil ini adalah kaca apa namanya? Frameless ya. Iya. Enak banget, makanya jadi kelihatannya tuh lebih mewah ya sih. Lebih kosong. Iya, lebih kosong bener banget. Jadi kameranya jatuh terus lemnya mungkin nggak ngerekat kuat, jadi Gustaf pegangin dulu. Oke, jadi sekarang gue ngerti sini. Yang maksud polisi bilang, tapi maksudnya tetap nggak masuk akal ya kalau misalkan harus pakai helm ya. Aneh nggak sih kelihatannya ya? Yuk kita coba narik di sini ya. Giginya di es dulu. Aduh. Pokoknya kalau udah mentok di kameranya sampai goyang. Oke. Si karpet ini tarik aja. Kenapa sih? Karpet suka serimpet. Oh iya. Ya jadi itu dia tarikannya lumayan sih. Itu baru kerasanya setelah diklekin itu ya. Iya, diklekin. Ada sebutannya nggak sih klek kayak itu? Kayaknya kickdown, Kickdown ya, semacam kickdown ya. Semacam kickdown. Apa ini jangan VTEC ini maksudnya? Bener-bener VTEC. Lu nggak ada tertarik untuk main-main motor nih, Tap? Ceritanya nih. Tertarik mah ada. Gua emang seneng banget motor sebenarnya. Apalagi kayak motor gitu. Wah, iya bener banget gue seneng banget motor apa? JDM tua gitu deh. Iya, keren banget. Itu seru sih sumpah mainnya. Cuman gua restu ibu. Iya bener. Restu ibu tuh paling bahaya. Iya. Bener. Ibu bilang jangan. Ini jangan deh. Takut gue juga takut. Yo. Jadi for all mobil ini gue coba nyaman banget, ganteng iya. Jadi gue jamin sih mau kalian mukanya kayak apa mungkin cewek kalian pasti juga obat ganteng lah. Iya, obat ganteng banget pasti juga bakal banyak banget yang tertarik sama kalian sih. Gue yakin banget. Tapi sedihnya itu, Mas. Potong di mana? Nah, itu loh, itu paling nyesek banget. Aduh, apalagi kalau lagi dibuka gini tuh potongan banget bentuknya. Pernah nggak sih ada orang yang nyangka kalau ini mobilnya nggak ada atap ya atau gimana gitu? Banyak ya? Baik banget. Ngeselin banget sih sumpah. Oke, kita langsung balik lagi yuk ke warung Utap. Oke, jadi itu dia. Sekian dulu videonya. Gimana menurut kalian mengenai mobil ini? Kalian tinggal tulis aja di komen. Buat yang kalian penasaran, kalian bisa langsung ngeliat di IG-nya Gustavo Pane di sini ya. Oke, pastiin kalian banyak banget yang penasaran. Dan ingat sekali lagi, itu bukan custom. Oh ya, by the way, buat kalian yang nanya nih lagi makan di mana, ini di restorannya dia juga nih. Namanya apa?
Warung Utap. Warung Utap, namanya nama dia juga Utap, bukan Utap. Sebutin nggak? Nah, untuk pesan-pesan yang terakhir, Gustaf bakal nyampein sesuatu. Mungkin lo akan bilang apa untuk orang yang pengen main mobil tua, misal dia baru nih mau main mobil tua. Menurut lo apa yang mau lo sampaikan ke orang itu? Jangan takut sih gue bilang, soalnya kan banyak orang, gue takut sama mobil tua, rewel gitu, penyakitan. Yang penting asal lu ngerawatnya bener, mobil tua lu nggak akan bermasalah. Benar. Jadi intinya jangan takut ya. Kalau masalah spare part mah ya pasti ada aja. Pasti ada spare part. Semua bisa dicari pokoknya. Aman. Oke. Jadi itu dia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.